Penyelesaian bagian E. Fx sama dengan 9 per akar pangkat 9 dari X. Kita sederhanakan bentuk Fx-nya. 9 dikali 1 per X pangkat. Di dalam tanda akar ini, untuk X-nya pangkat 1. Pangkat di luar 9 ya, pangkat akarnya. Maka menjadi 1 per 9 ketika dirubah ke dalam bilangan berpangkat. Kita sederhanakan lagi, sama dengan 9X pangkat negatif 1 per 9. Nah, inilah yang akan kita tentukan turunan pertamanya. Sehingga turunan pertamanya F aksen X sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di pertemuan ini, saya akan memaparkan materi tentang turunan fungsi aljabar. Langsung saja kita mulai ya. Adapun rumus-rumus yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan ini, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada turunan fungsi konstanta. Jika ada Fx sama dengan K, K di sini adalah konstanta, maka turunan pertamanya ditentukan dengan F aksen X sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi pangkat. Jika ada Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunan pertamanya ditentukan dengan F aksen X sama dengan An X pangkat N dikurang 1. Jadi A-nya dikalikan dengan pangkatnya. Ini An X. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 lagi. Yang ketiga, turunan hasil kali fungsi-fungsi. Jika ada Fx sama dengan Ux dikali Vx, maka turunan pertamanya ditentukan dengan F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx. U aksen X di sini adalah turunan pertama dari Ux. Ditambah Ux kali V aksen X. Dan V aksen X di sini adalah turunan pertama dari Vx. Yang keempat, turunan hasil bagi fungsi-fungsi. Jika ada Fx sama dengan Ux per Vx, maka turunan pertamanya ditentukan dengan F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx kurang Ux kali V aksen X per Vx pangkat 2. Nah, jadi secara umum keempat rumus inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh-contoh soal. Nah, khusus untuk pertemuan ini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan kedua rumus yang ini ya, yang ada di dalam tanda kotak ini. Jadi turunan fungsi konstanta dan turunan fungsi pangkat. Nah, tentu dengan sudah paham nanti penggunaan rumus yang pertama dan juga rumus yang kedua ini, maka
penggunaan rumus yang ketiga dan juga keempat ini akan lebih mudah. Untuk bagian ketiga dan bagian keempat ini akan saya paparkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Supaya lebih paham, langsung kita lihat contoh-contoh soal ya. Contoh pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Ini adalah contoh-contohnya. Fx sama dengan 8, fx sama dengan negatif 10, fx sama dengan negatif 3/5. Jawab. Bagian A, fx sama dengan 8. Maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Sesuai dengan rumus yang bagian pertama tadi. Bahwa yang namanya konstanta, turunan pertamanya adalah 0. Bagian B, fx sama dengan negatif 10. Turunan pertamanya juga f aksen x sama dengan 0. Dan bagian C, fx sama dengan min 3/5. Maka turunan pertamanya juga adalah 0. Nah, kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah kalau yang mau dicari turunan pertamanya adalah konstanta, maka hasilnya tetap adalah 0. Mudah-mudahan untuk penyelesaian contoh satu ini bisa dipahami. Contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Ini adalah contoh-contohnya. Kita mulai dari yang bagian A. Bagian A, fx sama dengan 1 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan rumus yang bagian kedua tadi ya. Yaitu turunan fungsi pangkat. Walaupun di dalamnya ada yang namanya konstanta. Seperti yang saya katakan tadi, dengan menguasai rumus sebelumnya, maka rumus-rumus berikutnya nanti akan bisa juga diterapkan penggunaannya. Kita tentukan turunan pertamanya. F aksen x sama dengan, yang satu ini adalah konstanta. Maka tentu yang namanya konstanta, turunan pertamanya adalah 0. Sehingga yang kita turunkan kemudian adalah min 3x pangkat 3 ditambah 4x. Jadi kita mengikuti rumus yang ini. Min 3 dikali 3, karena pangkatnya adalah 3. X pangkatnya lagi dikurang 1. Ya, seperti rumus ini, n dikurang 1. Jadi 3 dikurang 1. Ditambah 4 dikali 1. Dari mana 1? Pangkat dari X. X pangkat 1 dikurang 1. F aksen X sama dengan min 3 dikali 3 adalah negatif 9. X 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi min 9 X pangkat 2. Ditambah, nah di sini perhatikan, 4 dikali 1 adalah 4. Kemudian ada X pangkat 1 dikurang 1. Ingat kembali konsep bilangan berpangkat. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi nanti 4 kali 1, 4 kali 1. Nah, jadinya tetap 4. Maka turunan pertama dari fungsi fx 1 dikurang 3x pangkat 3 tambah 4x ini adalah negatif 9x pangkat 2 ditambah 4. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya.
Kita masuk yang bagian B. Fx sama dengan 1/2 X pangkat 4 dikurang 2/3 X pangkat 3 tambah 4X dikurang 1. Turunan pertamanya sama dengan setengah dikali 4 X pangkat 4 dikurang 1. Sesuai rumus ya. Dikurang 2/3, pangkatnya adalah 3. Jadi 3 X pangkat 3 dikurang 1. Ditambah 4 kali 1 X pangkat 1 dikurang 1. Nah, yang min 1 turunannya pasti 0 karena konstanta. F aksen X sama dengan, nah ini adalah pecahan dikalikan terhadap bilangan bulat. Maka yang bagian pembilang saja yang dikalikan terhadap bilangan bulat ini ya, yang ada di dalam kurung. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadinya 4/2 X. 4 dikurang 1 di bagian pangkat sama dengan 3. Dikurang sama juga 2 dikali 3 sama dengan 6/3 X pangkat 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ditambah yang 4 dikali 1 ini sama dengan yang di bagian A tadi ya. Jadi hasilnya sama dengan 4. Nah, lihat bentuknya apakah bisa disederhanakan atau tidak. Nah, yang ini masih bisa disederhanakan ya. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2 X pangkat 3. Begitu juga ini 6 dibagi 3 2 X pangkat 2 ditambah 4. Ya, jadi ini turunan pertama dari fungsi fx ini. Penyelesaian bagian C. Fx sama dengan 5/X pangkat 8. Fx ini kita sederhanakan lagi sama dengan 5 dikali 1/X pangkat 8. Sama dengan 5 dikali X pangkat negatif 8. Jadi 1/X pangkat 8 ini sama dengan X pangkat negatif 8. Nah, yang akan kita cari turunan pertamanya nanti adalah yang 5X pangkat negatif 8. Kita tentukan turunan pertamanya. F aksen X sama dengan 5 dikali negatif 8 X pangkat negatif 8 dikurang 1. Sama dengan 5 dikali negatif 8 negatif 40 X min 8 kurang 1 min 9. Sampai di sini jawabannya sudah benar. Tapi kalau mau dibuatkan dalam bentuk lain, atau F aksen X sama dengan negatif 40 dikali yang X pangkat negatif 9 kita rubah menjadi 1/X pangkat 9. F aksen X sama dengan negatif 40 kalikan terhadap 1. Jadinya negatif 40/X pangkat 9. Jadi boleh juga dalam bentuk seperti ini ya. Ini nanti tergantung kalau misalnya soalnya berbentuk pilihan ganda. Misalnya tidak ada option jawaban yang ini, maka tentu cari lagi yang option lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Penyelesaian bagian D. Fx sama dengan 4/X pangkat negatif 5. Sama juga dengan yang bagian C tadi, kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk Fx-nya. Jadi 4 dikali 1/X pangkat negatif 5. Sama dengan 4 dikali X pangkat 5. Nah, jadi kalau tadi di bagian C X pangkat 8 ya.
ketika dijabarkan menjadi 1/x pangkat 8, ketika dijadikan bilangan bulat menjadi pangkat negatif. Sebaliknya, kalau di sini 1/x pangkat negatif 5 dirubah menjadi bilangan berpangkat menjadi x pangkat 5. Yang x pangkat 5 inilah yang akan kita tentukan turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya f aksen x sama dengan 4 dikali 5, x pangkat 5 dikurang 1. Sama dengan 4 dikali 5, 20. X 5 dikurang 1, 4. Jadi 20 x pangkat 4. Penyelesaian bagian E. Fx sama dengan 9 per akar pangkat 9 dari X. Kita sederhanakan bentuk Fx-nya. 9 dikali 1 per X pangkat. Di dalam tanda akar ini, untuk X-nya pangkat 1. Pangkat di luar 9 ya, pangkat akarnya. Maka menjadi 1/9 ketika dirubah ke dalam bilangan berpangkat. Kita sederhanakan lagi, sama dengan 9x pangkat negatif 1/9. Nah, inilah yang akan kita tentukan turunan pertamanya. Sehingga turunan pertamanya f aksen x sama dengan 9 dikali negatif 1/9 x pangkat negatif 1/9 dikurang 1. Sama dengan yang 9 kalikan terhadap pembilang ya. Jadi negatif 9/9 x pangkat negatif 1/9. Ini kita samakan penyebutnya ya, karena 1 ini kita samakan penyebut menjadi 9/9 supaya lebih cepat saja ya. Nah, jadinya sama dengan min 9/9 sama dengan min 1 ya, dikali X menjadi min X. Pangkat, nih min 1 dikurang 9, min 10/9. Sampai di sini hasilnya sudah benar. Kalau mau kita sederhanakan lagi menjadi min 1/x pangkat 10/9. Ya, dari pangkat negatif menjadi positif ya. Jadi 1/. F aksen X sama dengan min 1 per akar pangkat 9 dari X pangkat 10. Nah, jadi pangkat di sini, ini yang 10, ditaruh di dalam tanda akar, kemudian yang 9-nya di luar. Begitu cara merubahnya ya. Saya lanjutkan bagian F. Fx sama dengan X dikali akar pangkat 3 dari X. Kita sederhanakan bentuknya. X dikali X pangkat 1/3. Jadi yang akar pangkat 3 dari X dirubah menjadi X pangkat, ini pangkat di dalam 1 per pangkat di luar 3. Nah, ini adalah bilangan berpangkat basis sama, yaitu X. Nah, di sini ada pangkat 1 ya, X pangkat 1. Maka ketika basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Jadi X pangkat 1 ditambah 1/3. Supaya penyebutnya sama, maka 1 ini kita rubah menjadi 3/3. Karena 3 bagi 3, 1. Ditambah 1/3. Setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya. Jadi X pangkat
4/3. Nah, yang fx ini yang akan kita cari turunan pertamanya. F aksen X sama dengan 4/3 X pangkat 4/3 dikurang 1. Jadi koefisien di sini 1 ya. Jadi 4/3 kali 1 tetap 4/3. Sama dengan 4/3 X pangkat 4/3 dikurang yang satunya kita samakan penyebut dengan 4/3, kita buat menjadi 3/3. Sama dengan 4/3X pangkat, ini 4 kurang 3, 1 ya, 1/3. Nah, sampai di sini hasilnya sudah benar. Kita sederhanakan juga boleh, atau F aksen X sama dengan 4/3 yang X pangkat 1/3-nya kita rubah menjadi akar pangkat 3 dari X. Ya, jadi seperti inilah penyelesaian yang bagian F. Saya lanjutkan satu soal lagi, soal terakhir bagian G. Fx sama dengan 4 dikali akar pangkat 3 dari X. Sama dengan, kita sederhanakan, 4 dikali X pangkat 1/3. Sama dengan kasus yang bagian F tadi. Nah, kita tentukan turunan pertamanya. Sama dengan 4 dikali 1/3 X pangkat 1/3 kurang 1. Jadi 4 kalikan terhadap 1 yang ada di dalam kurung. F aksen X sama dengan 4/3 X pangkat 1/3 dikurang yang satunya kita samakan penyebut dengan 1/3, 3/3 ya, supaya bisa sederhana. Jadi 4/3 X, ini 1 kurang 3 adalah min 2/3. Atau boleh kita buat lebih sederhana lagi, F aksen X sama dengan 4/3 dikali 1/X pangkat 2/3. Nah, kemudian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadinya F aksen X sama dengan 4 dikali 1, 4. Ini 3 kali X pangkat 2/3. 3X pangkat 2/3. Kita sederhanakan lagi. F aksen X sama dengan 4/3 kali akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Jadi pangkat di sini ditaruh di dalam tanda akar. Kemudian yang ini taruh di luar. Ya, jadi seperti inilah penyelesaian contoh-contoh soal ini, baik contoh soal 1 maupun contoh soal 2. Apalagi di contoh soal 2 ini, berbagai variasi soal yang sudah coba saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari ini tentunya bisa difahami. Demikian saja pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.